kerja wajib bertanggung jawab atas kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan kerja dan penyakit akibat kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tertuang dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 pasalnya yang ke. Nah, ini wajib pengelola tempat kerja apabila ada kecelakaan kerja wajib untuk bertanggung jawab. Ya, ini ada di pasal ke-99 ya. Nah, ini ya. 99 pemberi kerja bertanggung jawab atas kecelakaan kerja. Dia harus juga melindungi dari pekerja. Oke. Sekarang, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 pasal ke-100 ayat yang ketiga, siapa yang menanggung biaya atas penyakit akibat kerja, gangguan kesehatan, cedera akibat kerja yang diderita oleh pekerja, apakah pemerintah, swasta, karyawan, bos, atau pemberi kerja. Ini sudah jelas ini ya. Kalau soal sebelumnya pun sudah memberikan keterangan terkait hal ini, jadi memang jawabannya adalah yang E. Si pemberi kerja, mau itu pemerintah, swasta, karyawan, atau biasa dipanggil bos, semua yang memberikan kerja itu wajib menanggung penyakit akibat kerja, ataupun juga cedera akibat kerja. Nah, upaya dasar meningkatkan prestasi belajar kerja dan olahraga melalui ini sudah ada kata kuncinya. Ini olahraga berarti yang olahraga merupakan dasar meningkatkan prestasi belajar, kerja, dan olahraga. Ada di pasal 102 ya. Ayatnya yang kedua. Oke. Nah, untuk wujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dalam lingkungan matra yang serba berubah-ubah di lingkungan darat, laut, udara merupakan tujuan dari ini sebenarnya sudah ada ya, lingkungan matra. Nah, berarti ini kesehatan matra. Nah, ini kesehatan matra ini saya juga baru tahu ya teman-teman ya. Karena saya susun soal ini baru saya tahu. Ternyata kesehatan matra tuh yang orang yang biasanya kerja kadang-kala di darat, di laut, di udara, yang suka berpindah-pindah. Yaitu masuk dalam kesehatan matra. Ada di pasal 108 ayat 1. Kesehatan matra sebagai bentuk upaya kesehatan diselenggarakan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dalam lingkungan matra yang serba berubah di lingkungan darat, laut, dan udara. Oke. Nah, sekarang, fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana dilarang menolak pasien dan meminta uang muka terlebih dahulu. Ada pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 pasalnya yang keberapa? Ini biasanya juga ya, sering sekali ini dipakai. Fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menolak pasien atau meminta uang muka. Ada di Undang-Undang Kesehatan pasalnya yang ya benar ya, 101, 111. Jadi kalau berikan pelayanan kesehatan dalam keadaan bencana, ya terima dulu. Ada kecelakaan, ya terima dulu. Ini ya, keadaan darurat ya, fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan pelayanan kesehatan pada bencana untuk penyelamatan jiwa, kemudian pencegahan case disabilitas. Nah, yang kedua, fasilitas pelayanan kesehatan memberikan pelayanan kesehatan pada bencana sebagai masuk pada ayat 1 dilarang menolak pasien atau meminta uang muka terlebih dahulu. Sudah ada ya? 101 ayat 1 dan 2. Oke, kita masuk. Yang termasuk dalam fasilitas kesehatan tingkat pertama adalah ini yang tingkat pertama. Ya, yang klinik pertamanya jadi ada 3. Puskesmas, klinik pertama, praktek teknik, praktek mandiri tenaga medis, dan juga tenaga kesehatan. Semuanya masuk pada pelayanan kesehatan tingkat pertama. Nah, dalam kondisi darurat, fasilitas pelayanan kesehatan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat dilarang menolak pasien atau minta uang muka serta dilarang mendahulukan segala urusan administratif sehingga menyebabkan tertundanya pelayanan kesehatan. Tertuang dalam, nah ini lebih rinci lagi ya,
Kalau yang tadi hanya bersifat dilarang menolak dan meminta uang, sekarang dilarang mendahulukan segala urusan administratif. Ini paling sering di puskesmas ya, di rumah sakit juga. Ya benar ya, ini masuk di yang C. 17 2023 pasal 174 ayatnya yang kedua. Nah ini ya, 74 ayatnya yang kedua, dalam kondisi gawat darurat, batas pelayanan kesehatan milik pemerintah pusat dan yang lain-lain dilarang menolak pasien atau meminta uang muka serta dilarang mendahulukan segala urusan administratif sehingga menyebabkan tertundanya pelayanan kesehatan ya. Oke, ingat dalam kondisi gawat darurat BPJS dan lain-lain disingkirkan terlebih dahulu. Oke, tugas penyelenggaraan dan mengkoordinasi pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya merupakan tugas dari, nah ingat ya, kalau tugas promotif biasanya lakukan di mana? Biasanya di fasilitas pelayanan tingkat pertama. Sudah tepat ya, yaitu di puskesmas. Kalau berbicara promotif itu masuknya di puskesmas. Oke, ini ya di pasal 180 ayatnya yang pertama. Nah, nah sekarang berdasarkan Undang-Undang Kesehatan tahun 2023 siapa yang bisa menjadi pimpinan rumah sakit? Dokter, perawat, bidan, atau tenaga profesional yang memiliki kompetensi manajemen rumah sakit. Ya, kalau undang-undang yang kemarin itu yang bisa memimpin hanya tenaga medis ya. Nah, sekarang tenaga kesehatan pun bisa. Berdasarkan undang-undang yang terbaru, tenaga kesehatan pun bisa untuk menjadi pimpinan baik di rumah sakit ataupun di puskesmas. Jadi jawabannya itu yang E, semua benar, ya. Nah, unsur pimpinan rumah sakit dapat dijabat oleh tenaga medis, kesehatan, tenaga profesional yang memiliki kompetensi manajemen rumah sakit. Ada pada di pasal 106, 186 ayatnya yang kedua. Ingat ya teman-teman ya. Oke, sekarang kewajiban rumah sakit tertuang dalam undang-undang pada pasalnya yang ke. Ya, sudah tepat ya yang menjawab A. Kalau yang 189 ini terkait dengan kewajiban dari rumah sakit. Ya. Kalau pasal 190 ini rumah sakit wajib memberikan sistem informasi kesehatan. Ya, 191 merupakan hak. Nah, nanti kita lihat di sini aja. Ya, 189 rumah sakit mempunyai kewajiban. 190 rumah sakit wajib menerapkan sistem informasi kesehatan. 191 rumah sakit mempunyai hak. Ya, 193, 195 nanti teman-teman bisa baca saja. Oke, rumah sakit tidak bertanggung jawab secara hukum apabila pasien atau keluarga menolak atau menghentikan pengobatan yang dapat berakibat kematian pasien setelah adanya penjelasan medis yang komprehensif. Tertuang dalam undang-undang, apakah pasal 190, 91, 92 ayat 1 atau 2, dan 93. C atau D? Ya, ini masuk di C ya. Ayatnya yang pertama. Nah ini ya, kalau ayat itu berbicara rumah sakit tidak dapat dituntut. Nah, dalam melaksanakan tugasnya dalam menyelamatkan nyawa manusia. Oke, nomor 7. Tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktek berhak mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar. Tertuang dalam, ini wajib harus kita ketahui ya, supaya ketika ada permasalahan kita bisa tahu ada undang-undang yang melindungi kita. Ya, ini masuk yang ke A. Nah, ya, masuk ke yang A. Kalau yang B itu dapat informasi yang lengkap dan benar dari pasien dan keluarga.
Yang C-nya itu dapat gaji dan upah serta insentif. Yang D dapat perlindungan keselamatan, kesehatan kerja, dan keamanan. Yang E itu dapat BPJS Kesehatan dan ketenaga kerjaan. Oke. Tenaga medis dan tenaga kesehatan dapat menghentikan pelayanan kesehatan apabila memperoleh. Nah, jadi kita dapat menghentikan pelayanan kesehatan apabila memperoleh. Ya, jadi sebenarnya kalau tenaga medis dan tenaga kesehatan dapat menghentikan pelayanan kesehatan apabila kita yang ini ya, yang E, mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya. Kalau kita sudah dapat ini, kita bisa untuk menghentikan pelayanan kesehatan yang sementara kita lakukan. Tertuang dalam pasal 273 ayatnya yang kedua. Ya, tenaga medis dan tenaga kesehatan dapat menghentikan pelayanan kesehatan apabila memperoleh perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat, martabat, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya, termasuk tindakan kekerasan, pelecehan, dan perundungan. Ini yang viral-viral kemarin ya. Ingat, ada di pasal 273 ayatnya yang kedua. Berikut, tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik wajib memperoleh persetujuan dari pasien atau keluarganya atas tindakan yang diberikan. Nah, tertuang dalam 1A, 1B, 1C, 1D, atau 1E. Ya, ini ya jawabannya adalah yang 1B. Nah, untuk yang 1A, itu kita wajib memberikan pelayanan sesuai standar. Ya, yang 1B, yang ini ya, memperoleh persetujuan medis, informed consent. Nah, kemudian kalau yang C itu jaga rahasia kesehatan pasien. Yang D itu berarti kita wajib melakukan dokumentasi kesehatan. Yang E itu adalah melakukan merujuk ke tenaga kesehatan yang berwenang. Seperti itu. Ya. Oke, nomor 11. Undang-Undang Kesehatan nomor 17 pasal 276. Pasien mempunyai hak kecuali apakah mendapatkan informasi, mendapatkan penjelasan, mendapatkan pelayanan kesehatan, menolak atau menyetujui tindakan medis atau memberikan informasi yang lengkap dan jujur. Ya, ini ya, ini hak. Nah, kalau yang poin A, B, C, D ini masuk ke hak daripada pasien. Sedangkan yang poin E ini masuk ke kewajiban dari pasien. Oke. Nah, ini ya, masuk di kewajiban pasien. Nomor 12, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 227. Pasien mempunyai kewajiban. Ya, nanti teman-teman hak dan kewajiban dari pasien nanti teman-teman bisa saya harap teman-teman harus bisa hafal ya. Ya, sebenarnya yang termasuk di sini yang kecuali adalah yang C. Kalau meminta pendapat tenaga medis atau tenaga kesehatan merupakan hak dari pasien. A, B, D, E itu merupakan kewajiban. Oke. Nah, ini ya. Ini adalah hak pasien, sedangkan yang sisanya adalah kewajiban dari pasien. Oke, sekarang kita masuk ke soal latihan terkait dengan BPJS ya. Nah, undang-undang terkait sistem jaminan sosial nasional tertuang dalam apakah Undang-Undang 40 tahun 2004, 41 2004, 42 2004, 43 2004 atau 44 2004. Nah, ini yang kemarin yang saya sudah tekankan ya di Zoom terakhir. Harus tahu. Ya, sudah tepat ya. Adalah 40 tahun 2024. 4004. Nah, itu SJSN 4004. Nah, undang-undang terkait dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 itu terkait dengan apa? Apakah SJSN, BPJS, hak dan kewajiban, ASN, PBI, dan non-PBI? Ya, kalau 2411 berarti berkaitan dengan BPJS. Nah, kalau ini 4004, yang ini 2411. Nah, itu kalau saya yang hafal ya teman-teman ya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, yang bukan merupakan program dari SJSN adalah A. Nawacita, B. JKN, C. JKP, D. JKM, E. JKK. Oke, yang benar ya, yang bukan merupakan program dari
SJSN adalah nawacita. Kalau nawacita adalah dari program Jokowi ya. Nah, mengapa saya tidak bahas ini teman-teman? Karena sudah uh, peralihan ya dari Jokowi ke Prabowo, jadi saya ragu juga untuk bahas ini. Apakah kau bahas nawacita atau bahas visi misi Prabowo yang terbaru? Nanti baru saya lihat ya. Oke, masih segar. Oke, asas sistem kesehatan jaminan nasional adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan adil dan beradab, persatuan Indonesia kerakyatan wilayah hikmah kebijaksanaan, dan D, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, atau E, semua benar. Nah, ini ada 3 ya, asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas yang terakhir. Ya, tepat ya, yang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada 3 asas kan? Ada asas kemanusiaan, kemudian asas manfaat, dan yang terakhir adalah yang D, yaitu asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke soal latihan MDGs, SDGs. Nah, tahun berapa MDGs harus berhasil dicapai? Tahun berapa? Ya, benar ya. Tahun 2015. Ada di pembahasan kemarin ya. Ini ya. Harus dicapai pada tahun 2015. Dia sudah mulai dari tahun 2000. Kayak berapa putar tujuan dari MDGs? 2, 4, 6, 8, 10. Ada berapa tujuan? Ya, benar ya. Ada 8 tujuan dari MDGs. Ada menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan dasar, kesejahteraan gender, ya, menurunkan angka kematian ibu, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular, kelestarian lingkungan hidup, dan pembangunan kemitraan. Jadi ada 8. Oke, menurunkan angka kematian anak adalah tujuan dari MDGs yang ke-2, 4, 6, 8. Wah, ini teman-teman sudah hafal ya? Oke, nice, nice. Yang keempat. Ini ya, yang keempat. Menurunkan angka kematian anak. Ada pada 4, ya ini ada 8 ya. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan. Pendidikan dasar untuk semua, kesetaraan gender ya. Menurunkan angka kematian, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV, AIDS, malaria, dan penyakit menular, kelestarian lingkungan hidup, dan kemitraan yang terakhir. Oke, prinsip utama dari SDGs. Nah, ini kalau lupa lagi. Apakah universal, akhiri kemiskinan, kurangi kesenjangan, melindungi lingkungan, atau kesetaraan gender? Prinsip utama dari SDGs. Oke, sudah tepat ya. Prinsip utama dari SDGs adalah universal. Nah, oke, ada beberapa, ada 3. Yang pertama adalah tidak meninggalkan satu orang pun, leave no one behind. Yang kedua adalah universal. Yang ketiga ada integration. Nah, seperti itu ya. Jadi ada 3 prinsip utama dari SDGs. Untuk fokus daripada SDGs adalah mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Itu adalah fokusnya, tapi prinsip utamanya yang ini ya. Oke, SDGs dalam bidang kesehatan. Nah, apa-apa saja? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8, 10, atau 1, 2, 3, 4, 6. Ya, sudah tepat ya. Yang teman-teman yang menjawab option B, 1, 2, 3, 5, 6. Nah, ini ya. Oke, kemiskinan, kelaparan, kesejahteraan gender, dan air bersih. Itu merupakan fokus SDGs dalam bidang kesehatan. Ya. Nah, ada juga ya, ada beberapa referensi juga yang berikan hanya 2, 3, 5, 6. Tapi tidak apa-apa, kita ambil yang ini saja. Sumbernya ada di sini ya, kalau teman-teman baca. 5P dari SDGs, kecuali apakah planet, prosperity, peace, partnership, atau populasi. 5P dari SDGs. Nah, ini semalam ada bahas nih ya. Ya, yang tidak masuk adalah yang E, population. Ya, dari 5P daripada SDGs yang pertama adalah people atau orang, planet ya, prosperity atau kemakmuran, peace atau kedamaian, dan partnership atau kemitraan. Itu adalah 5P dari SDGs. Ini harus tahu ya. Nah, ini tanggalnya, ini peraturan nomor 59 tahun 2017. Nah, sekarang berikut. Mengakhiri segala bentuk malnutrisi merupakan tujuan dari SDGs pada poin K 1, 2, 3, 4. Oke, sudah benar ya. Pada poin yang kedua, segala bentuk malnutrisi mengakhiri kelaparan. Nah,
kiri segala bentuk malnutrisi masuknya di poin kedua. Oke, teman-teman. Nah, soal nomor 8, melakukan reformasi untuk memberikan hak yang sama bagi perempuan terhadap sumber-sumber ekonomi dan juga akses terhadap kepemilikan, kontrol terhadap tanah dan bentuk properti lainnya, pelayanan finansial, warisan, dan sumber daya alam sesuai dengan hukum nasional, merupakan tujuan SDGs dalam hal, kalau ini kata kuncinya sudah ada ya, memberikan hak yang sama bagi perempuan. Nah, sudah itu. Berarti berhubungan dengan kesetaraan gender. Ya, oke. Benar ya. Kesetaraan gender berarti ini, melakukan reformasi, memberikan hak yang sama bagi perempuan. Kata kuncinya itu ya. Nah, peraturan presiden tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan. Nah, ini SDGs. Dia punya perpresnya nomor berapa? 58, 59, 60, 58, atau 61. Ini kedobol ya. Ya. 59 tahun 2017. Ini 5P, kemudian ini ya. Oke, sekarang HKN jatuh pada tanggal 15 Januari, 3 Maret, 1 Mei, 4 Februari, atau 12 November. HKN. Ya, tepat ya. HKN masuk di 12 November. Ini ya. Rinciannya juga teman-teman sudah ketahui kemarin ya. 12 November. Sekarang Hari TB sedunia jatuh pada tanggal 10, 24, 3, 14, atau 1 Desember. Oke, Hari TB sedunia tepat ya di 24 Maret. Ini ya. Sekarang tema HKN tahun 2024. Gerak bersama, sehat bersama. Generasi sehat Indonesia unggul. Ayo hidup sehat mulai dari kita. Keluarga sehat Indonesia kuat. Masyarakat hidup sehat Indonesia kuat. Tema HKN 2024. B ya teman-teman ya. B atau A ini teman-teman. Kayaknya A deh. Gerak bersama, sehat bersama. Tema dari HKN tahun 2024. Iya. Ini kayaknya 2023. Oke. Nah, ini sekarang masuk ke PHBS dan Germas. Yang bukan merupakan contoh indikator PHBS di sekolah. Apakah mengkonsumsi jajanan sehat, menggunakan jaman bersih dan sehat, pemberian ASI, memberantas jentik nyamuk, atau tidak merokok di lingkungan sekolah. Oke, tepat ya, yaitu yang C, pemberian ASI. Nah, ini ya, PHBS di sekolah, semalam juga sudah kita bahas ya, ada sampai 8 poin. Nanti teman-teman bisa baca. Soal nomor 2, penyimbangan bayi sampai usia 6 tahun secara teratur adalah implementasi PHBS di rumah, puskesmas, sekolah, desa, atau lingkungan kerja. Menimbang bayi sampai usia 6 tahun secara teratur. Implementasi PHBS di, ya, sudah tepat ya, yang itu yang A, di rumah. Oke, ini adalah beberapa poin ya, perseluruhan ditolong oleh Nakes, memberikan ASI eksklusif, menimbang bayi sampai usia 6 tahun, menggunakan air bersih, nah itu masuk semua. Oke, salah satu pilar program Indonesia Sehat, melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, penguatan pelayanan kesehatan, menurunkan angka kematian ibu, menurunkan angka kematian bayi dan prevalensi stunting, mengendalikan penyakit menular khusus HIV, AIDS, dan TB. Ini yang ada 3 tuh. 3 pilar Indonesia Sehat. Ya. Yang kemarin ada 3 di bagian bawah tuh kalau teman-teman ingat. Ya, sudah tepat ya, yaitu yang B, penguatan pelayanan kesehatan. Di ada sini ya, ini ya teman-teman ya. 3 pilar program Indonesia Sehat. Ada penerapan pada paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan, dan jaminan kesehatan yang B. Oke, berikut. Salah satu program PISPK ada 12 indikator kesehatan yang harus dicapai oleh masyarakat, yaitu kecuali. Ya, kecualinya yaitu yang C, pemanfaatan germas. Ini semua ya, 12 indikator, teman-teman harus tahu terkait dengan PISPK, yaitu mengikuti KB,
Ibu bersalin di fasilitas kesehatan, bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap, beri ASI eksklusif selama 6 bulan, pertumbuhan balita dipantau tiap bulan, penderita TB berobat sesuai standar, penderita hipertensi berobat teratur, gangguan jiwa berat tidak ditelantarkan, tidak ada anggota keluarga yang merokok, kebersihan keluarga mempunyai akses terhadap air bersih, keluarga mempunyai akses terhadap jamban sehat, dan sekeluarga menjadi anggota JKN. Soal nomor 5, 7 kegiatan gerakan masyarakat hidup sehat Germas kecuali. Itu yang ada 7 ya. Tidak merokok, mengkonsumsi minuman beralkohol, melakukan kesehatan secara berkala, menjaga kebersihan ini ya, lingkungan, atau menggunakan air bersih. 7 kegiatan Germas. Ya, benar ya. Jawabannya itu adalah yang E, kecuali. Nah ini ya, ada 7 kegiatan Germas, yaitu melakukan aktivitas fisik, budayakan makan buah dan sayur, tidak merokok, tidak konsumsi minuman beralkohol, melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, menjaga kebersihan lingkungan, dan menggunakan jamban sehat. Masuk ke 7 Germas. Jangan lupa ada 3 lagi daripada PIS, yaitu penerapan paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan, dan jaminan kesehatan.